Pada video kali ini, Bu Sinta akan menjelaskan tentang materi nilai mutlak ya. Nah, kita mulai dari definisinya dulu. Sebelum ke definisi, kamu harus tahu dulu ya, simbolnya nilai mutlak itu seperti ini. Nah, garis tegak ini misalkan nilai mutlak X. Nah, nilai mutlak X ini memiliki definisi bernilai X untuk X yang lebih dari 0. Bernilai min X untuk X yang kurang dari 0. Maksudnya apa? Maksudnya di sini berapapun nilai X-nya nanti hasilnya pasti positif. Contoh ya. Misalkan kita ambil X-nya itu yang lebih dari 0, misalkan angka berapa? 5 gitu ya. Misalkan harga mutlak X 5, berarti berapa? Ya X sendiri berarti 5. Kemudian kita ambil X-nya yang kurang dari 0, misalkan negatif berapa kalau kurang dari 0? Bilangan negatif 3. Harga mutlak negatif 3 itu apa nilainya? Min X, berarti min atau X-nya apa? Min 3. Berarti min sama min jadi plus. Intinya apa toh? Intinya berapapun nilai yang ada di harga mutlak, entah itu plus entah itu min, hasilnya pasti selalu positif. Contoh misalkan lagi ya, satu lagi ya, min 8, berarti langsung hasilnya 8. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan mutlak. Jadi nanti untuk nilai mutlak kita belajar dua subbab ya, persamaan mutlak dan pertidaksamaan mutlak. Untuk video yang pertama kita fokus belajar ke persamaan mutlak. Nah, kalian diminta mencari himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak ini. Nah, nanti Bu Sinta akan menjelaskan dua cara. Yang pertama dengan definisi, dan yang berikutnya dengan cara lain. Nanti silahkan kalian pilih cara mana yang menurut kalian paling mudah gitu ya. Nah, sekarang menurut definisi dulu. Tadi definisinya, kalau ada harga mutlak, itu berarti bernilai 2 kan ya? Yang apa? Yang positif dan yang negatif. X dan min X. Berarti balik lagi ke sini, kita bikin 2 untuk yang pertama yang positif. Positif 2x plus 6 sama dengan 4. Yang kedua kita ambil yang negatifnya, min X kan. X-nya apa? X itu yang semua yang ada diapit oleh dua tanda kurung tegak ini ya. Berarti min 2x plus 6 sama dengan 4. Sampai sini dulu. Jadi definisinya tadi, X sama min X. X itu apa? Atau apapun yang ada di apit di sini itu namanya X atau bilangan yang dimutlakan. Plus dan min. Oke, kita lanjutkan ya. Sama dengan penyelesaian di SMP, berarti 2x, 4, 6 kita bawa ke ruas kanan jadi min, ya kan? 2x berarti min 2, x-nya berarti berapa? Min 2 per 2, min 1. Kalau yang ini hati-hati, kita buka dulu kurungnya. Min kali 2x, min 2x. Min dikali plus 6, min 6. Sama kayak tadi, min 6-nya kita pindah ke ruas kanan jadi plus 6. Berarti min 2x sama dengan 10. X-nya 10 per min 2. Berarti min 5. Nah, ini ada dua nilai X. Karena tadi soalnya diminta mencari HP atau himpunan penyelesaian, cara menulis HP seperti apa? Kalau di SMP diajarin, kalau masih inget ya, caranya gini, kurung kurawal X sedemikian hingga kita tulis hasilnya X min 1, nah penghubungnya atau X min 5, di mana X ini tandanya elemen atau anggota bilangan real. Nah, ini bentuk HP seperti ini. X sedemikian hingga nilai jawabannya penghubungnya atau di mana X elemen real. Gitu ya, semoga kalian paham. Sekarang pakai cara yang kedua atau cara lain, caranya seperti ini. Kalau tadi menggunakan definisi, sekarang cara lain ya, cara lainnya seperti ini. Karena tadi yang plus yang dibuat plus sama minnya itu yang ruas kiri yang ada harga mutlaknya, sekarang kita balik. Yang bikin plus minnya itu yang ruas kanannya. Jadi gini, yang pertama kita bikin sama dengannya plus sesuai dengan soal. Kemudian yang satunya kita bikin sama dengannya min. Gini, jadi bedanya tadi kalau yang definisi plus minnya itu yang di ruas kiri, plus minnya sekarang yang cara 2 di sebelah ruas kanan gitu ya. Berarti sama 2x 4 min 6
2x min 2, x-nya tadi min 1. Ini juga sama, min 4, min plus 6 dibawa ke sana jadi min 6. Berarti min 10, x-nya sama ya, min 10 per 2, min 5. Nah, sama dengan tadi, HP-nya juga sama. X sedemikian hingga x min 1 atau, ini selalu atau ya, x min 5, x elemen bilangan real. Diingat-ingat ya cara menuliskan HP seperti ini gitu ya. Nah, silahkan kalian pilih yang mana, yang cara 1 atau cara 2. Semuanya boleh digunakan yang menurut kalian paling mudah. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua ya. Ini tadi kan tahapannya yang lebih mudah, sekarang yang agak naik levelnya. Nah, level yang agak naik maksudnya gimana? Ini. Jadi bentuknya itu harga mutlaknya itu berada di antara ada penjumlahan pengurangan, kemudian masih ada angka lagi di depannya. Nah, ini caranya gimana? Nah, caranya kalau ada soal seperti ini kalian harus rubah soal dulu sampai bentuknya itu seperti contoh 1 tadi, harga mutlak X sama dengan A. Jadi harus cuma ada harga mutlak sama dengan bilangan, baru kita kerjakan gitu ya. Nah, cara merubah soal gimana? Nah, caranya pertama kita pindah dulu tanda penjumlahan pengurangannya, kalau itu ada penjumlahan pengurangan ya, sebelum nanti ke perkalian. Jadi kita berawal dari penjumlahan pengurangan. Berarti saya tulis dulu soalnya. Gini kan soalnya. Nah, ini kita pindah ke ruas kanan nih yang pertama ya, ke ruas kanan. Jadi min 6, 4x min 8, min 28, karena min jadi apa? Plus gitu ya. Sampai sini paham ya? Jadi urutannya itu yang bentuknya pengurangan penjumlahan dulu. Setelah itu kita hitung, berarti min 24. Nah, setelah kalian pindah ruas kanan, sekarang gantian ini 6-nya ini yang ada angka yang di depan, ini urutan yang kedua. Kalau ada perkalian pembagian baru itu dipindah. Berarti min 6 saya rubah ke ruas kanan karena dia perkalian. Kalau dipindah ke ruas kanan jadi pembagian. Gitu ya, paham ya? Jadi min 6-nya ditaruh di bawah. Sama kayak ketika tadi ya, min 10 mencari x-nya tadi. Nah, berarti 4x min 8 sama dengan 4. Nah, bentuk ini sudah sesuai dengan yang kita mau, baru bisa diselesaikan gitu. Jadi tahapannya tidak bisa langsung diselesaikan, tapi harus dirubah ke bentuk seperti ini dulu. Urutannya ingat, yang pertama bentuk penjumlahan. Pertama yang jumlah kurang, baru setelah itu yang perkalian gitu ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau Bu Sinta lebih enak pakai cara yang 2 tadi, yang dibikin plus min yang ruas kanan. Berarti 4x min 8 ini yang plus, yang kedua 4x min 8 sama dengan kan min. Nah, berarti ini 4x, 4 ditambah 8 ketemunya 12 kan, x-nya berarti 12 bagi 4, 3. Kalau yang ini berarti min 4, min 8 jadi plus 8, 4x jadi berapa ini? 4, x-nya 1. Nah, tadi pertanyaannya HP atau x yang memenuhi soalnya? Hanya x yang memenuhi, berarti yaudah jawabannya udah selesai nih, 3 penghubungnya atau x sama dengan 1. Tapi kalau dimintanya HP ya dibikin kayak tadi, HP kurung kurawal kayak gitu yang panjang tadi ya. Tapi kalau cuma mencari x yang memenuhi, gini aja sudah selesai. Semoga kalian paham. Nah, sekarang tipe soal terakhir untuk yang persamaan. Nah, sekarang kalau kedua ruasnya bentuknya harga mutlak gimana? Nah, kalau seperti ini kita harus menggunakan teknik mengkuadratkan kedua ruas. Nah, jadi kita mengkuadratkan kedua ruas. 2x plus 5, ini kah hilang bentuk mutlaknya, hilang, dikuadratkan. Ini juga bentuknya hilang, tinggal dikuadratkan. Gitu ya. Nah, ini kalian nggak perlu menjabarkan, tapi kita bisa pakai
teknik A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat dipecah jadi apa nanti? Masih ingat yang kemarin A plus B A min B ya. Di SMP sudah pernah diajarin kan ya? A kuadrat min B kuadrat itu A plus B A min B. Nah, ini kita anggap sebagai A, ini kita anggap sebagai B. Kita bawa dulu B-nya ke ruas kiri ya. Jadi 2x plus 5 kuadrat min, karena dia kan depannya plus toh ini, jadi min x min 2 kuadrat sama dengan 0. Bentuk ini kan jadi A kuadrat min B kuadrat. Paham nggak? Sampai sini dulu ya. Jadi kita nggak perlu menjabarkan, tapi kita pakai teknik A kuadrat min B kuadrat. Yang ini kita pindah ke ruas kiri jadi min, gitu kan. Nah, karena ini A, ini B, jadi apa nanti? A plus B, A min B tuh ya. Berarti A-nya ditambah B, ya kan. Ini A plus B, A plus B, ya kan. Dikali, kita menghubungnya kali A min B, berarti 2x plus 5 min x min 2 sama dengan 0. Ini yang A min B. Sampai sini paham nggak? Semoga paham ya. Jadi A plus B, A min B. Nah, sekarang kita jadikan 1. 2x ditambah x, 3x. 5. Nah, ini plus sama min. Sorry. Bukan ya. Oh ya, ini langsung aja. Plus 5 min 2. Plus 5 min 2 berapa? Plus 3. Gitu ya. Jadi 2x sama plus x 3x plus 5 sama min 2 plus 3. Nah, sekarang ini yang hati-hati yang di sini. Kalau penghubungnya plus gampang ya. Tapi kalau penghubungnya min nanti tandanya pasti berubah. Nah, ini berarti 2x min x ya. Jadi apa? 2x min x 5 min 2. Min sama min jadi apa? Plus, berarti 5 plus 2 plus 7. Nah, hati-hatinya di situ. Jadi ini dijabarkan dulu, dibuka kurungnya jadi 2x plus 5. Min sama x jadi min min sama min jadi plus 2. Kenapa kok yang ini nggak dibuka kurung, Bu? Karena kalau penghubungnya plus tidak merubah angkanya, nggak merubah tandanya. Plus x plus sama min tetap min toh ya, plus x min 2, nah itu tidak merubah tandanya. Tapi kalau penghubung belakangnya min harus dibuka kurung, pasti dia tandanya berubah gitu ya. Nah, 2x sama min x ini jadi x, 5 sama plus 2 jadi 7. Nih gitu ya, paham ya? Nah, kalau sudah seperti ini kita bikin artinya apa kalau ini kali ini sama dengan 0? Artinya yang pertama 3x plus 3 itu sama dengan 0, atau yang kedua yang x plus 7-nya yang sama dengan 0. Jadi ini kita sama dengan kan 0, yang ini kita juga sama dengan kan 0. Berarti ini 3x sama dengan min 3, x-nya berarti min 1, ini x-nya min 7. Karena tadi coba dilihat, dimintanya HP, berarti kita bikin HP. X sedemikian hingga ditulis. Min 1 penghubungnya atau ya. Min 7, jangan lupa X elemen real. Selesai. Nah, ini tipe-tipe penyelesaian soal yang bentuk nilai mutlak, persamaan nilai mutlak. Terima kasih untuk perhatiannya.